akan mengalami 8 kali loss berturut-turut tanpa menggunakan EasyView 1.0. Jika menggunakan EasyView 1.0 mengalami 5 kali loss berturut-turut. Hijau, biru, ngebreak, biru lagi, hijau. Jadi udah ngebreak, ada koreksi satu, langsung dihajar ke rise. Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Kokoriko. Oke, teman-teman lihat apa yang ada di layar teman-teman sekarang. Oke, ini adalah tampilan Smart Trader Binary.com ya. Kalau sekarang kan udah di Riff.com, udah tampilannya kurang lebih sama, Smart Tradernya kurang lebih sama seperti ini. Saya akan membahas satu komponen di dalam layar ini, yaitu yang ini teman-teman. Yang saya coba saya zoom ya. Kalau saya zoom, nah yang ini nih teman-teman. Saya scroll dulu. Saya geser ke sini deh. Nah, yang ini, yang ada garis-garis dan ada warna titik, ada warna apa nih? Merah, biru, dan hijau. Tuh, merah, biru, hijau. Ada 3 warna itu. Ini ada di antara kita yang nyebutnya cacing. Ada yang nyebutnya worm, ya sama aja bahasa Inggrisnya cacing ya, worm ya. Nah, kalau teman-teman searching atau googling di forum-forum, banyak bertebaran strategi-strategi teknik-teknik binary berdasarkan cacing ini, berdasarkan worm. Salah satunya adalah head worm, worm head, kepala cacing. Kepala cacing itu apa ya? Maksudnya yang di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru dengar, ini bisa di zoom lebih besar lagi tidak? Oke, segini cukup kali ya. Nah, teman-teman dilihat di sini kan kayak cacing, ya. Di sini ada paling ujung kanan itu adalah last tick terakhir yang nilainya sekian, ditampilkan sekian. Oke. Nah, ini yang disebut worm head, kepala cacing. Worm head, kepala cacing. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah menerapkan teknik ini atau baru kenal, gitu ya. Jadi di sini saya tidak menyarankan atau merekomendasikan teknik ini, tapi saya hanya ingin kita sama-sama belajar bagaimana membuat bot binary berdasarkan head worm head, berdasarkan kepala cacing, gitu. Jadi dari sisi edukasinya, dari sisi ilmu pembuatan code binary botnya, gitu ya. Jadi nanti di teman-teman silakan pakai sesuai kebijakan teman-teman. Jadi sesuaikan dengan role teman-teman, sesuaikan dengan settingan teman-teman, gitu. Jadi di sini kita akan membuat bot binary berdasarkan worm head, kepala cacing ini. Oke, kita analisa dulu teman-teman. Kita analisa dulu. Di sini ada titik merah, ada titik biru, sama titik hijau. Betul ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman hitung, di sini kalau saya nggak salah hitung ya, di sini ada 20 tick. Jadi gambar cacing ini dari ujung ke ujung, dari ekor ke kepala, itu mewakili 20 tick terakhir. 20 tick terakhir. Oke. Itu yang saya mengerti ya, 20 tick terakhir. Jadi ini kalau dihitung 20 tick terakhir. Dan warna merah itu adalah nilai terendah dari antara 20 tick terakhir ini. Jadi kalau teman-teman lihat, warna merah ini pasti selalu nilai terendah dari ujung ini sampai ujung ini, dari ekor cacing sampai kepala cacing, gitu ya. Sedangkan warna biru adalah harga tertinggi dari ujung ekor ke kepala cacing. Oke. Sedangkan hijau ini adalah nilai tick terakhir. Nah, nilai tick terakhir ini hijau bisa berubah jadi biru kalau nilai tick terakhirnya itu adalah nilai tick tertinggi. Oke, nilai tick tertinggi. Dan nilai hijau ini bisa berubah jadi, nah ini contohnya merah, hijau jadi biru tadi ya. Nah, nilai hijau ini juga bisa berubah jadi merah kalau dia berhasil menjadi nilai terendah di antara 20 tick terakhir ini, dari ekor sampai kepala cacing ini. Jadi prinsipnya sederhana teman-teman. Oke, dimengerti dulu ya.
Kalau masalah kodenya gampang deh. Yang penting teman-teman mengerti konsep worm-nya dulu, ngerti konsep cacingnya dulu. Terutama dalam hal ini kepala cacing. Kapan dia berubah hijau, kapan dia berubah merah, kapan dia berubah biru. Oke. Nah, setelah bot berhasil mendeteksi kepala cacing merah, biru, hijau, biru, biru, merah, hijau gitu, baru kita buat rule-nya. Sesuaikan dengan rule teman-teman. Misalnya ada yang kalau dari hijau ke biru berarti kan seperti nge-break out ke atas gitu. Maka open posisi rise atau call. Nah, kalau nge-break ke bawah dari hijau ke merah, 1 tick hijau ke merah berarti nge-break ke bawah, berarti buka fall atau put. Nah, itu bisa juga. Ada lagi misalnya hijau, biru, biru, nge-breaknya harus 2 kali. Hijau, biru, biru, itu baru rise. Nah, atau ada lagi rule-nya, saya pernah dengar apa istilahnya ya? Bukan breakout, yang di sideway apa? Reversal gitu. TikTok zigzag gitu ya. Jadi kalau hijau, biru, biru, dia nge-break 2 tick hijau, biru, biru, dia malah buka posisi fall karena dianggapnya lagi sideways ya gitu. Jadi banyak, itu tergantung teman-teman. Oke. Oh ya, ada lagi misalnya kayak hijau, biru, biru, satu lagi hijau. Ini hijau, biru, ngebreak, biru lagi, hijau, buka fall. Nah, istilah mereka ada retracement, ada koreksi gitu. Jadi udah ngebreak, ada koreksi 1, langsung dihajar ke rise atau call. Nah, gitu. Jadi rule-nya itu terserah teman-teman, tapi saya di sini ingin kita sama-sama belajar bagaimana mendeteksi warna kepala cacingnya. Gitu. Oke. Jadi setelah ketahuan warnanya kan ya tinggal teman-teman terapkan aja. Setelah warna ini mau apa? Nah, gitu ya. Oke. 20 tick terakhir, yang terendah merah, yang tertinggi biru. Tapi kita konsen di kekepalan cacing. Kepala cacing cuma ada 3 warna, hijau, merah, biru. Merah adalah kalau dia titik terendah, biru adalah kalau titik tertinggi, sisanya kalau tidak tertinggi, kalau tidak terendah, hijau. Simple dong. Oke. Buka platform binary.bot teman-teman. Oke. Di smart trader ini kan di smart tradernya binary.com. Di smart tradernya Derif juga sama aja ya, kurang lebih ya. Kurang lebih begini. Smart tradernya Derif ya, bukan app-nya Derif ya. Kalau app Derif kan langsung grafik gede gitu ya. Kalau smart tradernya yang platform lamanya gitu. Platform awalnya binary kan seperti ini. Oke, refresh. Kita setting market teman-teman. Volatility 100 ya misalnya ya. Up down rise fall ya, kita main di rise fall. Kontrak type-nya bot. Oke. Sekarang kita butuh. Nah, kalau di bot binary teman-teman bisa anggap cacing ini lebih dari 20 tick, bisa. Misalnya saya mau cacingnya anggapnya 25 tick, bisa juga. Tapi karena kita berpanutan sama ini, kita 20 tick ya, biar nanti kita samakan klop gak robot dengan yang ada di smart trader. Berarti gini, kita butuh nih di blok 3 hapus. Purchase ini kita logiknya kita false kan dulu aja biar tidak open posisi ya. Nah, ini buat testing doang supaya tidak purchase aja. Oke. Ticknya nanti dulu. Open posisinya nanti dulu, rise fall-nya nanti dulu. Yang penting kita detect warna dulu aja. Mendetek warna. Oke, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oh, kita harus dapatkan 20 tick.
20 tick terakhir ya. Kita harus dapatkan 20 tick terakhir. Oke, anggaplah kita bikin variabel 20 last tick. Oke. Set 20 last tick. Nah, list ini ambil dari sublist. Yang list ini dibuang saja. Gantikan dengan kita butuh last kita butuh last tick list. Bukan last digit maksudnya. Ini tick list. Tick list ya. Kok last tick list sih? Tick list maksudnya. Tick list get sublist from n to last. From n berapa? 20 ya. Nah, 20. Teman-teman kalau mau buat cacingnya 25 tick, bisa di sini ganti aja 25. Gitu. Tapi nanti nilainya nggak sesuai sama ini, warnanya juga nggak sesuai sama nilai ini, gitu. Bisa nggak sesuai, karena kan datanya berbeda jadinya. Ini 20 atau 19 ya, kita anggaplah 20 ya, 20. Nah, kita udah dapat nih 20 last tick, 20 tick. Oke, 20 tick. Sekarang kita mau dapatkan yang terbesarnya berapa, yang terendahnya berapa, betul nggak? Kita mau dapatkan yang terbesarnya berapa, yang tertingginya berapa, yang terendahnya berapa. Oke. Supaya gampang, kita buat variabel ya. Sebenarnya nggak perlu, cuma demi edukasinya ada, demi teman-teman nangkep, kita buat ini. Max tick. Oke. Yang minimum min tick. Jadi maksimum tick dan minimum tick. Maksimum nilai teratas warna biru, minimum tick terbawah warna merah. Nah, kita duplikat dari sini aja ya. Kita set max tick. Max tick itu arti dari 20 tick kita ambil maksimumnya. Di mat ya, kalau nggak salah ada maksimum ya. Nah, ini sum of list diganti jadi max of list. Nah, ini dihapus. Listnya dari apa mana? Dari 20 last tick ini, teman-teman. Nah, max of list. Oke. Nah, kita duplikat. Minnya juga kan? Min. Nah, minnya kita tinggal ganti max jadi min. Sekarang kita udah dapat 20 last tick terakhir, udah dapat maksimum ticknya, udah dapat minimum ticknya. Nilai teratas, nilai terbawah. Sekarang saya pengen tahu nilai tick terakhir kita ini, nilai kepala cacing kita itu termasuk max atau min, atau tidak termasuk dua-duanya. Oke. Tapi hati-hati teman-teman. Hati-hati gini. Kalau teman-teman perhatiin, misalnya di sini ada nilainya 100 ya. Lalu kepala cacingnya juga 100. Warna biru itu ada di yang tick sebelumnya. Kepala cacing belum ngebreak, jadi masih hijau. Nah, misalnya ini 100. Nih, ini 100. Beberapa tick kemudian kepala cacingnya kan ke bawah, terus ke atas lagi 100. Dia belum biru nih kepala cacing. Masih hijau. Begitu 101 baru birunya pindah ke kepala cacing. Nah, hati-hati teman-teman, pada saat terjadi momen kita nangkep 100 nih. Kepala cacingnya 100, tapi ada badan cacing yang 100 juga. Kan ini nilai max, dua-duanya nilai max nih. Tapi yang biru itu masih di badannya. Di kepala cacing masih hijau. Jadi gimana cara kita memberitahukan bot kalau nilai maxnya ada dua, berarti masih hijau. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Oke. Gimana caranya teman-teman? Oke, begini. Ini salah satu ide aja ya. Kalau teman-teman punya ide silakan. Jadi max tick kita cari. Nah, ini in list find first. In list ini kita delete, kita ganti di 20 last tick. Dalam 20 last tick
kita cari first, yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama aja ya. Yang pertama yang nilainya itu max tick. Nah, yang nilainya itu max tick. Artinya kalau misalnya gini, ini kan ekor cacing ya, ekor cacing. Tick 20, 19, 18, 17, 16, 15 sampai 1. Satu itu kepala cacing. Berarti dia cari dari awal nih. Dari 20, 19, 18, 17, 16 ini. Kalau ketemu yang 100, sedangkan kepala cacing 100 sama-sama 100, tapi yang ketemu itu yang duluan, yang first, yang duluan. Berarti yang di badan cacing nih, badan atau ekor cacing. Artinya bukan di tick 1 kan? Bukan di tick 1. Berarti kita deteksi gini. If ini pakai logic sama dengan nih, jika pencarian max tick ketemu pertama itu adalah nilainya ke 20, nilai ke 20, berarti kepala cacing biru. Kepala cacing biru, berarti kita butuh variabel worm head ya. Worm head set worm head blue, anggaplah gitu ya, blue. Oke. Ini aja deh, blue. Nah, jika find first, jika max tick-nya yang dicari dari awal itu ketemu di angka 20, justru ketemunya di terakhir, berarti sebelumnya kan nggak ada yang max tick, nggak ada yang mencapai max. Berarti dia langsung di ini, dia cari di sini, nggak ada yang max. Ternyata di sini paling ujung max, berarti dia warna biru. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Oke. Else if kalau nggak ada maxnya, artinya kalau max ticknya itu ternyata di badan ya, di badan cacing sama atau di ekor cacing, artinya bukan di kepala cacing gitu ya. Ini duplicate, berarti kita cek apa jangan-jangan yang kepala cacing yang terendah gitu. Min tick dari 20 elastik ini dicari yang min tick paling pertama, dari pertama sampai terakhir. Kalau kedeteknya di 20, oh berarti itu kepala cacing gitu. Tapi kalau sebelum 20, oh berarti itu bukan kepala cacing, itu badan cacing atau ekor cacing. Tapi kalau udah nyampe 20, baru ketemu itu yang minimum paling rendah, berarti itu kepala cacing. Nah gitu ya teman-teman ya. Worm head-nya red. Nah, kalau tidak blue, kalau tidak red, pasti green. Nih, duplicate, green. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang kita butuh notify buat membuktikan. Kita notifikasi di sini. Oh, notify-nya kita langsung ke warnanya aja ya. Nih. Maksud saya gini. Notify. Ini kan blue, langsung aja kita kasih warna blue. Ya ini anggaplah worm head-nya deh. Jadi gampang tinggal copy paste ya. Nah, yang ini kita tinggal duplicate. Ini duplicate. Nah, tinggal ganti warnanya, ini blue, ini red, ini green. Nah, jadi warna dan settingan kata-katanya sama. Gitu ya. Coba kita run ya teman-teman ya. Penasaran nih. Terus kita bandingkan sama ini. Ini saya kecilin.
Nah, ini teman-teman, kejauhan nggak ngeliat ini? Gimana nih? Ini green. Lihat kiri bawah sama yang ini ya, teman-teman ya. Green. Ini titik kepala cacing ya. Green, masih green. Red tuh, red. Nah, kiri bawah red juga, red lagi. Red nembus 2 kali, itu green. Nah, udah bener nih, teman-teman. Lihat, cek lagi deh, beberapa tik lagi lah. Green. Atau ini ya, kebalik ini. Harusnya ini di sini, ini di sini. Biar teman-teman matanya nggak bolak-balik. Deh. Nih, tuh. Green. Nih, ini cocok kan ini teman, green. Green. Blue. Nah, ini blue. Breakout atas, green. Oke. Green. Blue. Ini harusnya blue nih. Blue, oke. Lebih cepat robot kita ya. Green ya, ini ngedeteksi langsung ke server soalnya buat ini. Kalau ini kan ada interface-nya lagi. Jadi butuh waktu telat sekian detik lah gitu. Sekian milidetik maksudnya. Masih green. Tadi sempat red tuh. Coba cek ya. Green. Ini volatility berapa? 100 juga sama. Kita volatility berapa? 100. Ya udah 100. Green. Red. Red lagi. Red lagi. Red lagi. Green. Oke. Udah sama ya teman-teman ya. Red. Green. Green. Nah. Oke, udah sama ya. Berarti mudah kan teman-teman? Aduh, supaya nggak ini saya drag ke sini. Gimana ya? Oh, ke sini. Dah. Berarti ini kita sudah deteksi, robot kita sudah mendeteksi kepala cacing, home head. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi prinsipnya adalah 20 lastik ambil, cari max-nya, cari min-nya, deteksi apakah tik terakhir kita max, apakah tik terakhir kita min. Tapi carinya pakai find first ya teman-teman. Soalnya kalau teman-teman bandingkan begini doang, lastik sama dengan max tik. Kalau dia satu-satunya ini oke, tapi kalau ternyata ada 2 nilai, sebelumnya ada nilai yang sama di badan cacing atau di ekor cacing ada yang sama, dia akan salah nilai warnanya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan, ini belum open posisi nih, baru ngedeteksi warna ini, warna kepala cacingnya, red, green, blue-nya aja. Contohnya ya, kita akan coba rule yang sederhana. Ya, simpel aja. Ketika hijau ke biru, berarti bukan hijau ke biru. Ketika biru, berarti kan nge-break. Ketika biru itu kan nge-break. Jadi hijau ke biru itu nge-break, biru ke biru juga nge-break. Pokoknya asal biru berarti. Asal biru dia buka rise, asal merah dia nge-break ke bawah berarti fall. Nah, simple ya, simple. Nanti teman-teman dari sini silakan download robotnya, kembangkan sendiri. Misalnya mau biru-biru baru rise, atau merah-merah baru rise, atau biru, hijau, biru. Nah, misalnya ada koreksi sekali baru rise, ya itu terserah. Oke. Ini saya kasih contoh. Berarti worm head ini sebenarnya nggak perlu nih teman-teman. Worm head. Langsung aja nih purchase di sini nih. Ini kan begitu blue, langsung purchase aja teman-teman. Nah, ini kita delete. Ini duplicate. Ini red, kita purchase. Kalau red purchase apa? Fall ya. Kalau teman-teman anggap ini sideways, ya tinggal balik aja. Rise jadi fall, fall jadi rise. Kalau teman-teman mau begitu, terserah teman-teman. Sesuaikan ya. Nah, oke, kita buat langsung aja martingale-nya ya. Rule utamanya kan sudah initial stack. Kita butuh martingale
multipliernya sama stacknya. Oke, set initial stack 1. Kok duplikat ini ya, banyak banget lagi duplikatnya. Ternyata kita salah duplikat tadi. Oke, saya redo lagi nih, redo. Nah, initial stack ini taruh sini, kita tinggal multiplier nya 2 deh ya. Duplikat stacknya, jangan lupa diisi dengan initial stack dahulu, teman-teman. Lalu stack ini diambil buat taruh di USD. Ticknya 5 aja ya. Coba kita cek lagi, tadi sempat hilang nih. Iya kan, ini berubah. Synthetic, continuous, volatility 100. Oke, cek lagi, rise fall, initial stack 1, martingale 2, stacknya initial stack, ticknya saya mau 5, stacknya USD-nya stack, ambil 20 last tick terakhir, cari max-nya, cari min-nya, cari dari awal apakah di mana posisi max-nya. Kalau langsung di 20 berarti warm head-nya blue. Ini sebenarnya nggak usah nih, ini di delete bisa nih, notify aja langsung blue gitu kan. Ya barangkali teman-teman butuh variabel ini, jadi saya biarin aja ya. Di bawah mungkin teman-teman butuh ngedetect if warm head sama dengan apa, itu juga, atau warm head disimpan dalam satu array. Misalnya teman-teman mau blue, berarti kan ada dua titik ya, dua titik 2 kali disimpan dalam 2 array gitu, array simpen warm head pertama, warm head kedua gitu. Jadi saya biarin aja warm headnya blue, notify blue, purchase rise. Jika di 20 titik terakhir min, berarti warm headnya red, notify red, purchase fall. Jika tidak kedua-duanya, berarti green, artinya di tengah, tidak tertinggi, tidak terendah, tidak open posisi ya. Oke, trade again, logiknya martingale ya, if result is win, duplikat dari sini aja, stack to initial stack, else perkalian duplikat martingale multiplier ya. Dah selesai. Win stack initial stack kali martingale multiplier. Oke. Sekarang kita run. Kita cocokkan dengan ini. Ini gimana sih supaya ini? Supaya enak dilihat. Ya beginilah nih. Ini terus ini saya atur begini. Oh ini biar kelihatan nih teman-teman. Nah saya di bawah aja deh. Nah kita coba stop. Sekarang kita coba run ya teman-teman ya. Nih saya di sini deh. Kita coba run. Nih warm headnya ada di bawah sini nih. Nih warm head. Tuh. Lah notifnya jadi nggak kelihatan ya. Oh nanti notifnya. Masih starting.
Apakah malam ini error lagi server binary seperti kemarin? Oh tidak error sebenarnya, running ya. Nah, green. Nah, di sini teman-teman perhatikan kepala cacing paling kanan sama yang kita detect. Ini kepala cacing kita, ini kepala cacingnya Smart Trader ya. Kalau dia blue, rise. Kalau merah, fall. Nah, itu merah. Dia buka put nih, atau fall atau lower. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Biar kelihatan gini. Tuh. Oke, masih green. Nah, tadi put ya. Anggapnya ngebreak 1 tick gitu. Ngebreak 20 tick terakhir di break. Istilahnya breakout. Warm breakout. Iya, warm breakout cacing. Nah, itu blue, nge-breakout ke atas, dia buka posisi call, rise higher, 5 tick. Ya, teman-teman silakan setting ya, mau 5 tick, 10 tick, atau 1 tick, bebas. Sesuaikan saja. Loss, harusnya Marti 2. Green. Nah, blue, harusnya higher. Ya. Call. Itu ngebreak ke atas. Ini harusnya sih win ya, soalnya kan ngebreak banyak nih, ngebreak terus ke atas. Oke. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil mendeteksi si worm ini, tepatnya worm headnya, kepala cacingnya. Kita sudah dapatkan worm head ala kita sendiri, blue, red, green, dan tinggal diterapkan di teman-teman punya rule. Oke. Sekarang kita selanjutnya akan coba lihat gimana saya testing robot ini. Jadi teman-teman silakan kalau mau testing juga silakan download robotnya, silakan testing sendiri atau modifikasi juga. Modifikasi, improvisasi sesuaikan dengan gaya style teman-teman, lalu di testing juga boleh. Oke, teman-teman silakan menyaksikan hasil testingnya ya. Kita akan testing di VPS menggunakan EasyV 1.0, Easy Virtual 1.0. Oke, selamat menyaksikan teman-teman.
Ya, yang teman-teman lihat di layar ini adalah hasil testing robot yang tadi kita buat menggunakan Easy V1.0 di testing selama kurang lebih 2 jam ya. Ini yang sebelah kiri slave-nya dimulai open posisi pertama jam mana ini? 23.27 lalu berakhir di kalau di slave-nya, aduh susah banget scrollnya ya, 0144. Kalau di masternya 0145 nih, berakhirnya di 0145 nih teman-teman. Oke, kurang lebih 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit lah, hampir 2,5 jam. Oke, yang didapat hasilnya yang di slave, oh ya ini tadi rule-nya ngikutin ini ya, headworm ya, worm head kepala cacing ya, yang sebelah kiri ini. Jadi saya sengaja tayangkan, jadi teman-teman saksikan tadi di cuplikannya itu worm head-nya bisa dibandingkan dengan notifnya di kiri bawah ini, di kiri bawah biasa di sini. Nah, terus di sini runningnya 297 kali, win-nya 152, loss-nya 145. Di masternya ini running 39 kali, win-nya 19 kali, loss-nya 20 kali. Tapi inti dari menggunakan Easy V1.0 bukan di jumlah win, jumlah loss-nya teman-teman, tapi lihat di ini. Saya pakai trigger L, 3L teman-teman. Artinya loss, 3 kali loss baru pindah ke master. Nah, kita lihat di masternya ada berapa kali loss berturut yang terbanyak ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 2. Di sini 1. Di sini 1. Di sini, nah ini berapa nih? 1, 2, 3. Nah di sini 3. Tadi kayaknya ada yang lebih banyak lagi deh. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terbanyak 5. Kita lihat di atas. Di sini 2, di sini 1. Oh udah 5, oke. Jadi yang terbanyak di master ada mengalami 5 kali loss berturut-turut. Oke, apakah ini banyak? Ya, termasuk banyak sih teman-teman. Cuma sebenarnya akan lebih banyak lagi kalau tidak menggunakan Easy V1.0. Jadi, jika menggunakan Easy V1.0 mengalami 5 kali loss berturut-turut sebelum win. Tapi tanpa menggunakan Easy V1.0, teorinya adalah ini karena ini 3, di sini 5, berarti akan mengalami 8 kali loss berturut-turut sebelum win jika tanpa menggunakan Easy V1.0. Oke. Jadi itu sekedar testing aja. Teman-teman bisa lihat di sini selama perjalanan kepala cacingnya, worm head-nya, dan notifikasi di kiri bawah ini yang tadi bermunculan. Lalu di open posisi. Nah, rule ini seperti yang saya bilang di saat pembuatan bot tadi, rule ini adalah rule dasar yang sebagai ide sederhana buat edukasi di video ini aja ya teman-teman. Silakan teman-teman modifikasi, diterapkan. Apakah muncul biru 2 kali, apakah muncul biru-biru hijau baru open posisi, atau rule sebagainya ya. Jadi silakan dimodifikasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Amin.